Hello, welcome to History Bell. Hai, pada episode ketiga belajar sejarah kali ini, kita akan membahas materi Indisch Party. Dengan peta konsep pembahasan meliputi yang pertama, kondisi Hindia Belanda pra atau sebelum Indisch Party berdiri. Yang kedua, pendirian Indisch Party. Yang ketiga, pembubaran Indisch Party. Dan yang keempat, apa saja aksi yang dilakukan oleh para tokoh setelah Indisch Party dibubarkan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita meluncur di bahasan yang pertama. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan rezim segregasi yang memisahkan tiga ras. Posisi teratas diduduki oleh orang Eropa, lanjut kemudian di bawahnya adalah orang timur asing, dan posisi paling bawah ditempati oleh pribumi. Dalam kebijakan ini, golongan Indo atau darah campuran hasil perkawinan Hindia dengan Belanda dianggap oleh para Belanda Totok berada di posisi yang lebih rendah dari Europanian, namun lebih tinggi dari Inlanders. Hal ini kemudian memunculkan niat golongan Indo untuk memperbaiki nasib dengan melawan pemerintah kolonial, di mana salah satu upayanya adalah dengan mendirikan Indisch Bond pada tahun 1989. Di kemudian hari, beberapa anggota Indisch Bond ini menemukan jalan perlawanan baru, yakni menginginkan perjuangan bersama pribumi yang menjadikan Hindia sebagai tanah airnya dalam rangka melawan kolonialisme. Untuk itu, dalam rapat Indisch Bond yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 Agustus 1912, diperoleh kesepakatan untuk merombak organisasi Indisch Bond. Untuk kepentingan tersebut, dibentuklah komisi peneliti yang beranggotakan 7 orang, yakni Ekbeck, Braunschweig, Charlie, Couvreur, Douwes-Dekker, Van der Poel, dan Teuscher. Douwes-Dekker yang ini berbeda loh dengan yang kalian pelajari pada materi politik etis. Meski begitu, keduanya memiliki hubungan darah karena adik dari kakeknya si F.E. Douwes-Dekker ini adalah Eduard Douwes-Dekker alias Multatuli yang menulis novel terkenal bertajuk Max Havelaar itu. Oke, kembali ke pembahasan. Menindaklanjuti hal tersebut, diadakanlah rapat komisi peneliti di Bandung pada tanggal 6 September 1912. Dalam rapat yang diketahui oleh Douwes-Dekker itu, beberapa anggota turut menelurkan idenya, seperti halnya Van der Poel yang membahas keanggotaan himpunan baru, Teuscher yang membahas hak pribumi atas tanah Hindia Belanda, Van Hulten yang membahas masa depan golongan pribumi, dan Douwes-Dekker sebagai ketua membahas tentang persaudaraan golongan Indo dengan pribumi. Berbagai ide yang dibahas dalam rapat ini kemudian menghasilkan berdirinya perhimpunan baru yang bernama Indisch Party. Nah, Indisch Party ini merupakan sebuah partai universal pertama di Hindia Belanda. Disebut universal karena sifat keanggotaannya yang terbuka dan menerima untuk semua golongan etnik atau ras, baik itu pribumi maupun Indo. Sebagai sebuah partai, slogan atau semboyan khusus yang dimiliki Indisch Party adalah Indi for Indiërs, yang berarti Hindia untuk orang Hindia, dan Indisch los van Holland, atau Hindia lepas dari Belanda. 9 hari setelah pendirian Indisch Party, yakni 15 September 1912, Douwes-Dekker bersama Braunschweig, Van Hulten, dan Van der Poel mengadakan tur propaganda dari Bandung ke Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Tur propaganda inilah yang menjadikan Indisch Party mendapat dukungan dari banyak pihak. Di antaranya, di Bandung, ketemu Suwarti Suryaningrat yang saat itu sedang menjabat sebagai pimpinan Syarikat Islam cabang Bandung. Di Yogyakarta, mendapat dukungan dari pengurus Budi Utomo dan Insulit. Di Surabaya, dukungan datang dari Cipto Mangunkusumo yang datang langsung dari klub Kartini Malang, dan di Semarang, Indisch Party mendapat dukungan dari redaktur surat kabar, dan lain-lain. Dari sinilah kemudian 3 serangkai yang mengisi perjuangan Indisch Party bertemu. Keberhasilan tur propaganda itu menjadikan Indisch Party memiliki 30 cabang dengan jumlah anggota sebanyak 7.300 orang.
Tertanggal 25 Desember 1912, Indische Party menyelenggarakan rapat anggaran dasar yang menetapkan susunan kepengurusan, visi atau tujuan, dan misi atau cara mencapai tujuan partai. Adapun susunan kepengurusan Indische Party adalah ketua dijabat oleh I.F. Doosdekker, wakil ketua dijabat oleh Cipto Mangunkusumo, panitia dijabat oleh J.G. Van Ham, bendahara dijabat oleh G.P. Charlie, dan pembantu dijabat oleh J.R. Egerbeek serta J.D. Braunfeld. Sementara itu, visi atau tujuan Indische Party meliputi membangunkan patriotisme Indiërs terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup, membentuk kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dan berikut adalah misi atau cara yang digunakan Indische Party untuk mencapai tujuan. Jadi ini sebenarnya banyak gengs, tapi Mimin udah ambil garis besarnya pada tiap poin. Oke, langsung saja. Yang pertama, memelihara nasionalisme Hindia. Yang kedua, memberantas rasa kesombongan dan keistimewaan ras. Yang ketiga, memberantas usaha yang membangkitkan kebencian agama dan sektarisme. Yang keempat, memperkuat daya tahan batin dan kesusilaan rakyat Hindia. Yang kelima, mengusahakan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang keenam, memperkuat daya rakyat Hindia untuk bertahan dari serangan asing. Yang ketujuh, mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman, dan menghindiakan pengajaran. Yang kedelapan, memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Dan yang kesembilan, memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia. Oke, lanjut. Kemudian beberapa atribut yang digunakan oleh Indische Party. Yang pertama adalah panji atau bendera. Indische Party memiliki bendera atau panji yang latar belakangnya berwarna hitam, menandakan Hindia belum merdeka, dengan triwarna di pojok kanan atas, meliputi hijau yang berarti tujuan kemakmuran, merah yang berarti semangat keberanian, dan biru yang berarti kesetiaan terhadap Hindia. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa Mimin gak kasih gambarnya aja? Ya maaf, karena Mimin belum nemu sumber yang mencantumkan gambarnya. Jadi Mimin milih jalur aman untuk gak menyantumkan gambarnya. Dan yang kedua, atribut lambang. Indische Party memiliki lambang dengan nuansa gold atau emas, membentuk Krishna di sisi kiri dan Arjuna di sisi kanan dengan mengangkat tameng, tempat Garuda bertengger bertuliskan rawe-rawe rantas malang-malang putung. Selain dengan jalan tur, propaganda Indische Party juga dilancarkan melalui sarana majalah Tijdschrift. Maafin Mimin jika salah bacanya, oke? Yang pertama kali diterbitkan pada September 1911. Dan harian Die Express yang pertama kali diterbitkan pada Maret 1912. Sebagai organisasi politik, Indische Party juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum kepada pemerintah. Aksi tersebut dilakukan pertama kali pada 25 Desember 1912. Namun, mendapat penolakan pada 4 Maret 1913. Tidak begitu saja menyerah, Doosdekker DKK kemudian melakukan pengajuan kembali pada tanggal 5 Maret 1913. Namun, kembali ditolak oleh Doi, yakni pemerintah, pada 11 Maret 1913. Sampai akhirnya, pengajuan kembali dilakukan tertanggal 13 Maret 1913 dan mengalami penolakan di hari yang sama. Menanggapi hal tersebut, dalam Kongres Insulinde yang diselenggarakan di Semarang 31 Maret 1913, Doosdekker resmi membubarkan Indische Party dan menganjurkan anggotanya untuk bergabung ke Insulinde demi keselamatannya masing-masing. Meski dibubarkan, perjuangan tokoh Indische Party tidak berhenti begitu saja. Ketika pemerintah meminta rakyat Hindia turut menyumbang dana pesta untuk peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda pada Juni 1913, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat DKK menanggapinya dengan mendirikan Komite Bumi Putra pada Juli 1913. Dalam aksinya, 3 serangkai yang tergabung dalam Komite Bumi Putra membuat tulisan yang menyindir pemerintahan dalam harian Die Express.
Tulisan pertama tanggal 13 Juli 1913 karya Suwardi Suryaningrat berjudul Als ik in Nederlander was. Tulisan kedua tanggal 26 Juli 1913 karya Cipto Mangunkusumo berjudul Kracht of Race. Tulisan ketiga tanggal 28 Juli 1913 karya Suwardi Suryaningrat berjudul In for Allen, Allen for Ein. Dan tulisan tanggal 5 Agustus 1913 karya Douwe Dekker berjudul Ons Helden, Cipto Mangunkusumo and R.M. Suwardi Suryaningrat. Akibat isi tulisan yang menyinggung pemerintah Hindia Belanda, ketiganya lantas diasingkan ke Belanda di hari tepat setahun Indische Partij berdiri, yakni 6 September 1913. Sepulangnya dari pengasingan, Cipto Mangunkusumo terus berpolitik dengan menjadi Dewan Rakyat atau Volkskrant. Di tahun 1918, menjadi orang yang berpengaruh juga bagi PNI dan kembali diasingkan di banyak lokasi. Sementara Suwardi Suryaningrat dan I.F.I. Douwe Dekker mengambil jalur yang sama, yakni mendirikan lembaga pendidikan bernama Taman Siswa dan Kshatriyan Institute. Di kemudian hari, Suwardi Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah sejarah Indische Partij guys. Akhirnya, sekian dulu episode 3 Belajar Sejarah kali ini. Sampai jumpa di video episode Belajar Sejarah berikutnya.